Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan pengujian pada software DSS atau yang sering disebut dengan Decision Support System dengan menggunakan metode SAW atau Simple Additive Way. Kami akan melakukan pengujian pada software yang berjudul Pemberian Beasiswa pada SMA Negeri 1 Cepu, Jawa Tengah berbasis web. Tugas ini diajukan untuk memenuhi perkuliahan sistem pendukung keputusan yang dibina oleh Pak Hendri Fonda MKOM. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Saya sendiri Arnanda Afrinaldi, yang kedua Arif Suwandi Saragi, yang ketiga Yurike Safitri, yang keempat Muhammad Rifki Al-Hajj. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Yurike Safitri. Metode SAW adalah metode perjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari perjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke dalam skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Ada 3 poin di dalam metode SAW. Yang pertama, menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. 2. Penilaian akan lebih tepat karena diberdasarkan pada nilai kriteria dari bobot preferensi yang sudah ditentukan. Tiga, adanya perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut antara nilai. Seterusnya, 1. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bilangan skip maupun fuzzy. Digunakan pada pembobotan lokal. Baiklah, saya Arnanda Afrinaldi akan melanjutkan presentasi dari Yurike mengenai langkah dalam penyelesaian Simple Additive Weighting atau yang disebut dengan SAW. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengembalian keputusan, yaitu CI. Yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria atau CI. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Yang terakhir, hasil akhir diperoleh dari proses rankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik, AI sebagai solusi. Adapun rumus untuk melakukan normalisasi ini adalah RIJ sama dengan XIJ dibagi dengan maksimum IJ apabila J adalah atribut keuntungan benefit, sedangkan min XIJ dibagi dengan XIJ apabila J adalah atribut biaya atau cost, di mana RIJ sama dengan rating kinerja ternormalisasi, max IJ nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, min IJ nilai minimum dari setiap baris dan kolom, XIJ baris dan kolom dari matriks, dengan RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dan alternatif AI pada atribut CJ, I sama dengan 1, 2 dan seterusnya, dan J sama dengan 1, 2 dan seterusnya. Nilai preferensi untuk setiap alternatif VI diberikan sebagai VI sama dengan jumlah J sama dengan 1 sampai dengan N, sedangkan WJ dikali RIJ, di mana VI sama dengan nilai akhir dari alternatif, WJ bobot yang telah ditentukan, RIJ normalisasi matriks. Nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif A, I lebih terpilih. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Muhammad Rifki Al-Hajj. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Al-Hajj.
Di sini saya akan menjelaskan perhitungan simple additive weighting atau sering juga disebut perhitungan Shaw. Jadi perhitungan Shaw merupakan perhitungan yang akan kita gunakan dalam mengambil keputusan untuk menentukan penerima beasiswa. Adapun simulasi perhitungannya sebagai berikut. Jadi kita definisikan dulu apa yang dibutuhkan dalam menerima beasiswanya. Jadi kita tentukan dulu jumlah saudaranya, tanggungan orang tua, penghasilan orang tua, jarak atau tempat tinggal, nilai akademik, nilai non akademik, dan absensinya. Pertama yaitu kita membuat matriks keputusan X berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan jenis atribut sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Hasil akhir yang diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dan perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Kemudian dilakukan proses perankingan menggunakan bobot preferensi yang sudah ditentukan. Jadi kita lakukan perhitungan dari data yang telah kita kumpulkan. Jadi di sini contohnya Andik, hasil akhirnya itu 0,60. Amin, hasil akhirnya yaitu 0,59. Yang ketiga itu Benny dengan hasil akhir 0,76. Yang keempat itu Bella dengan hasil akhirnya 0,67 dan Budi dengan hasil akhir 0,52. Jadi menurut perhitungan yang didapat ini didapat skornya seperti ini dalam tabel ini. Jadi yang nilai skornya tertinggi, jadi itulah yang akan mendapat beasiswanya. Baiklah, saya akan mempraktekkan aplikasi atau metode SAWIS berbasis web. Yang pertama kita buka dulu Excel untuk mengaktifkan database-nya. Terus kita buka Chrome, ketik Compose, terus klik simple beasiswa DSS, klik tugas, passwordnya tugas juga. Di menu pertama ini beranda kita sudah disambut dengan kata-kata selamat datang, dan di menu berikutnya ada perhitungan, yaitu pertama beasiswa PPA, dan di kedua ada perhitungan beasiswa PPP, PPA, dan lain-lainnya. Nah, di sini bisa kita menambahkan input data beasiswa. Ya, contohnya Yuda. Sudah berhasil ditambahkan, dan dia letaknya penerimaan nomor 8. Dan yang kedua bisa menginputkan data mahasiswa, kriteria, model penilaian, dan persyaratan. Oke, di menu selanjutnya ada di seluruh laporan, yaitu pertama ada seluruh mahasiswa dari mulai tahun 2017. Penampilan seluruh mahasiswa bisa ditampilkan secara seluruh, bisa juga ditampilkan laporan dalam bentuk per mahasiswa, seperti contohnya nilai kelas APT, atau dengan laporan pendaftaran.
Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, sekian dari presentasi kami, yaitu melakukan pengujian pada software DSS menggunakan metode SAW. Kami mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan-kesalahan dalam pengujian ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hendri Fonda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.